Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan best practice dengan judul Peningkatan Kemampuan Kognitif Aplikasi Self-Volta melalui Container of Life. Perkenalkan, nama saya Anna, saya guru kimia di SMA Negeri 2 Sabang. Belajar dari pengalaman tentang pemilihan model pembelajaran yang konvensional berefek pada kebosanan peserta didik dalam belajar kimia dan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik utama peserta didik menyebabkan rendahnya aktivitas dan pemahaman peserta didik pada materi Self-Volta di kelas 3. Berdasarkan hal tersebut, maka saya mencari suatu solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu dengan menggunakan model PBL dan media Container of Life untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Model PBL adalah suatu model yang berorientasi pada pemecahan masalah yang diintegrasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan media Container of Life adalah suatu media yang dapat menghantarkan arus listrik di mana penerapan kerjanya menggunakan aplikasi dari Self-Volta. Elektroda yang saya gunakan adalah Fe sebagai katoda yang bermuatan positif, mudah terjadi reaksi reduksi, dan Zn sebagai anoda bermuatan negatif, mudah terjadinya reaksi oksidasi. Dan larutan elektrolit yang saya gunakan adalah air kelapa yang dicampur dengan perasan jeruk yang merupakan salah satu kearifan lokal Kota Sabang dalam bentuk kuliner yang dapat dijadikan sebagai baterai alami dari bahan alami. Sehingga dengan menggunakan model PBL dan media tersebut, tujuan dari KD 3.4 dan 4.1 tercapai, yaitu meningkatkan aktifan dan antusiasme peserta didik dalam belajar kimia sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi aplikasi Self-Volta sebagai baterai alami. Manfaat yang dirasakan dari best practice ini adalah: 1. Untuk guru dapat meningkatkan kemampuan kompetensi guru baik bidang pedagogik maupun profesional dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua adalah untuk peserta didik dapat meningkatkan sportivitas dan aktivisme dalam belajar kimia. Bagi sekolah, sebagai motivasi untuk kepala sekolah dalam memfasilitasi pelaksanaan best practice dalam rangka peningkatan perbaikan pembelajaran. Sedangkan untuk masyarakat adalah memberikan informasi bahwasanya bahan alam yang digunakan sebagai baterai alami itu dapat digunakan sebagai energi alternatif bahan bakar fosil yang ramah lingkungan. Pelaksanaan best practice ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sabang pada kelas 3 MIA 1. Waktu pelaksanaannya adalah pertengahan Agustus sampai September, kurang lebih 30 hari, dengan jumlah siswa 22 orang. Instrumen penelitiannya adalah menggunakan aktivitas peserta didik dan aktivitas guru, analitis dari data yaitu tes awal peserta dan tes akhir dengan menggunakan rumus menurut Carty, yaitu indeks sensitivitas diperoleh dari jumlah peserta didik yang dapat menjawab benar sesudah berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar, dikurang dengan jumlah peserta didik yang dapat menjawab dengan benar sebelum berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, dibagi dengan total jumlah peserta didik. Dari tabel dapat dilihat bahwa aktivitas guru pada aktivitas awal total nilai 34, kategori baik menjadi 39, pada aktivitas akhir kategori sangat baik. Pada aktivitas peserta didik, aktivitas awal dengan total nilai 25, kategori cukup, menjadi 35 pada aktivitas akhir dengan kategori baik. Pada tabel rekapitulasi hasil tes peserta didik, nilai tes awal rata-rata 56 dengan
rata-rata nilai 85 dengan kategori baik. Berdasarkan 3 tabel tersebut, maka terjadi peningkatan aktivitas dan pemahaman peserta didik pada materi aplikasi Selvolta setelah menggunakan model dan media yang sesuai. Langkah-langkah pelaksanaan dari best practice adalah 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pengenalan, 3. Tahap penggunaan, 4. Tahap pengamatan, 5. Tahap presentasi, 6. Tahap mengambil kesimpulan. Sehingga hasil yang dicapai adalah dengan menggunakan model PBL dan media container overlap dianggap efektif dapat menunjang keberhasilan peserta didik saat proses pembelajaran karena keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif. Nilai penting dan kebaruan yang didapat dari best practice ini adalah 1. Ekonomis, yaitu media yang digunakan memiliki harga bahan yang murah dan mudah didapat. Yang kedua adalah nilai alternatif, yaitu bahan alam yang digunakan sebagai baterai alami dapat dijadikan energi alternatif bahan bakar fosil yang ramah lingkungan. Di dalam pelaksanaan best practice ini, peduli selalu mendapat dukungan. Yang pertama adalah dari atasan, yaitu kepala sekolah yang selalu memfasilitasi pelaksanaan best practice dari awal sampai akhir. Kemudian adanya bimbingan dari pengawas SMA Negeri 2 Sabang dan arahan dari Capdim Dinas Pendidikan Wilayah Kota Sabang. Yang kedua adalah faktor pendukung dari peserta didik itu sendiri, yaitu keaktifan dan antusiasmenya dalam mengikuti pembelajaran kimia. Tentunya kalau ada faktor pendukung pasti ada faktor penghambat. Faktor penghambat sendiri itu berasal dari kualitas bahan sehingga diperoleh durasi daya antar listrik yang berbeda. Tindak lanjut dari best practice ini adalah diharapkan untuk penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan pemilihan bahan alam yang lebih variatif sebagai baterai alami. Yang kedua adalah pembuatan media yang lebih praktis. Berdasarkan best practice yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat membuat simpulan bahwa dengan penggunaan model dan media yang sesuai dapat meningkatkan keaktifan, antusiasme, dan kompetensi peserta didik dalam pembelajaran kimia, khususnya materi aplikasi Selvolta dalam kehidupan menggunakan bahan alam sebagai baterai. Sarannya adalah diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan bahan dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda melalui media pertanyaan offline. Demikian presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Pergi ke Sabang hari Jumat, jangan lupa singgah di Gua Sarang. Demikian presentasi praktis. Jika ada yang salah, mohon arahan dan saran dari Bapak dan Ibu Dewan Juri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang, Pak. Pergi ke Sabang hari Jumat. Jangan lupa singgah di Gua Sarang. Demikianlah presentasi singkat. Jika ada saran, jika ada yang salah, mohon arahan dan saran. Nanti ada best practice-nya. Lupa tentunya. Kalau direkam tadi ada best practice-nya. Ini tidak ada singkat. Kalau singkat baru sejalan dengan sajak Jumat. Ini nama best practice makanya kita ulang. Di mana ini tidak ada sajak. Oh ya, ini judulnya. Coba Ibu tanyakan judulnya kan peningkatan kemampuan kognitif aplikasi Selvolta. Ini container of life itu Ibu terjemahkan bahan kehidupan ya? Wadah kehidupan, Pak. Nah, wadah kehidupan ya? Iya. Coba jelaskan soal wadah kehidupan ini seperti apa? Saya memilih judul itu, saya menginginkan bahwasanya menjelaskannya dengan cara yang sederhana, karena kalau dengan cara besar, container itu kan besar, kuat ya. Mana mungkin barang yang seperti ini dikatakan
menggunakan kontainer. Jadi saya menjelaskan ini merupakan wadah kehidupan. Saya menginginkan kehidupan kita ini seperti wadah ini yang bisa mengalirkan manfaat. Ini yang itu sebut offline ini, bejana-bejana ini ya, atau gelas-gelas ini. Iya, yang bisa memberikan manfaat kepada kehidupan selanjutnya. Ketika dia diberi, dia akan memberi kepada orang lain. Artinya ketika kita mengalirkan air ke sini, air ini akan mengalir secara otomatis memenuhi semua bejana ini. Jadi saya menginginkan kehidupan mengalir. Filosofinya seperti itu. Iya. Kemudian menggunakan jeruk. Jeruk itu kan untuk menghasilkan arus listrik. Jadi semakin banyak kita memberikan larutan jeruk kepada ke dalam media ini, maka semakin teranglah lampu itu yang bisa memberikan kehidupan kepada orang di sekitarnya, yang bisa mengalirkan manfaat penerangan kepada orang sekitarnya. Terima kasih Pak. Dasarnya hubungannya dengan materi aplikasi Selvolta. Sehubungkan dengan materi aplikasi Selvolta, ini cara kerjanya menggunakan aplikasi Selvolta, yaitu menggunakan 2 buah elektroda. Di sini saya menggunakan besi Fe dan Zn agar bisa mengalirkan arus, bisa menghasilkan listrik dari larutan elektronik yang kita gunakan. Itu hubungannya ya. Kita tadi secara filosofis itu, lalu materi kimianya dijelaskan seperti itu. Lalu untuk mengukur level kognitifnya, kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat. menggunakan kognitif ya. Di belum itu kognitif, psikomotorik, afektif ya. Ini pemahamannya Pak, pengetahuannya dalam menggunakan. Tadi kesannya praktiknya ya Pak ya. Ini pengetahuannya bahwasanya lampu ini akan hidup jika kita menggunakan elektroda. Elektrodanya apa yang sesuai. Ya. Ini kan aktivitas awal, aktivitas akhir kan maksudnya siklus 1, siklus 2 ya dalam PPK ya. Oh ya, jadi saya agak musikin pakai arahnya ya, kontribusi konten kognitif terhadap peningkatan kognitif itu yang lain apa? Kontribusinya ya, artinya efektivitas media ini sehingga anak-anak yang sebelumnya mungkin level kognitifnya belum mencapai jawabannya, setelah ini dia lebih baik. Ya. Saya menjelaskan sendiri dari segi lagi. Apa kelebihan media ini? Dengan menggunakan media ini, anak-anak lebih mengerti bahwa bahan alam itu bisa dijadikan sebagai baterai alami dari bahan alam. Kalau aplikasi Selvolta apa itu bahan alam? Saya aplikasikan di setiap aplikasi Selvolta. Nah, kalau Enggak ini Pak, enggak bahan alam, dia bahan kimia, tetapi saya aplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Jadi menggunakan bahan alam dijadikan sebagai baterai. lebih kontekstual ya, artinya konsep yang abstrak bisa lebih konkret gitu. Iya. Enggak, pertama tadi waktu ibu jelasin saya nggak dapat, nggak ya. Terus waktu ibu datang itu jadi sebenarnya bagusnya dari awal itu taruh itu di situ. Jadi sambil ibu jelasin itu bisa ini, jadi O-nya lebih cepat dapat. Oke, makanya saya udah tulis aktivitas siswa apa gitu. N8 plus perasaan itu jadi volta gitu. Jadi itu udah catat gitu. Tapi tadi saya udah dapat tuh. Saya sudah itu saya udah dapat. Nanti saya udah gitu. Tapi ujungnya itu nggak enak lagi. Waktu ini buat apa? Buat anak-anak pemahaman anak-anak. Aduh, gitu udah aduh lagi. Jadi maksud saya gini loh. Itu siapa yang bikin? Ini yang kecil ini saya. Itu barangnya besar. Oke. Oh, ini miniaturnya. Iya. Ini miniaturnya ya. Oke. Yang aslinya di sana besar ya. Iya besar. 40 kali 9 SMA 2. Ada foto yang besar bukan? Foto aslinya di laboratorium itu besar ya. Oh ini miniaturnya. Tapi miniaturnya itu jalan kan? Ya harus jalan. Jalan kan? Iya. Maksudnya LED itu bisa hidup kan? Iya bisa. Oke. Ini sama ya besarnya ya? Iya. Yang ini sama kan? Besar. Oh sedikit lebih besar. Iya. Ini juga ya. Nah sebenarnya media pembelajaran yang bagus itu adalah media
pembelajaran yang hand touch, mind touch gitu. Jadi ketika anak-anak bikin itu pikirannya juga jalan. Jadi jangan sekedar memahami, tapi sampailah minimal menganalisis gitu, mengevaluasi gitu. Jadi itu bagus. Tapi kalau hanya sekedar anak-anak tuang, nggak paham nggak tentang volta, udah sekedar itu kurang banget tuh. Oke. Nah jadi kayaknya bagusnya bikin sama anak-anak. Itu baru hand touch dan mind touch gitu. Tangannya gerak, pikirannya juga jalan. Bisa dibuat anak-anak. Nah itu. Yang kecil yang saya buat anak buat sini. Itu, jadi itu yang kita kepingin Bu. Jadi dari tadi pertama waktu ibu jelasin saya nggak ngomong gitu. Tapi waktu ibu udah taruh, saya udah gitu. Tapi waktu ibu tarik simpulan, aduh kok ke situ, kok ke pemahaman itu masih rendah. Udah bagus Bu. Jaga Tapi sedikit. kognitif Pak. Karena memang pemahaman itu kan kognitif, dia bukan psikomotorik nih kan? Enggak. Judulnya ada kemampuan kognitif, pemahaman. Iya, maksudnya kalau kognitif kita kan juga sampai pada analisis, evaluasi, kreasi gitu. Kenapa nggak sampai situ terus kalian? Bahkan anak kreasi. Ini Pak, ini nanti tahap selanjutnya yang ada dikatakan di situ. Nanti selanjutnya akan dibuat seperti itu. Oke. Harus bertahap ya Pak. Oh, baik Bu. Ibu Sengkir itu. Makasih ya. Pak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Amna, selesai presentasi Ibu, sampailah kita di istirahat asar ya. Sudah berumah atau sudah? 21. Ya. Kalau Pak Presiden azan, baik Bapak Ibu, terus terang ya begini ya, kami tidak sempat menguji banyak karena memang waktunya terbatas. Ketika kami kritisi bukan berarti tidak bagus karya. Bisa dipahami ya? Pak ini mau pakai ini, tahunya cari-cari salah aja. Itu pun waktunya sudah agak panjang. Pada prinsipnya kami juga belajar dari Bapak Ibu yang luar biasa ya, berkreasi untuk menemukan cara terbaik agar terus belajar yang terbaik, anak ya mampu meningkatkan kemampuannya. Ya. Nah kami gali untuk kami memahami lebih detail karena memang latar belakang kita berbeda-beda ya. Saya bukan kimia, ini kalau ini memang multi talenta bisa semua. Kalau beliau ini kecerdasan menjemput ya semua bisa ya. Baik ya. Ya, joker. Baik Bapak Ibu, kita istirahat sampai pukul berapa ya Pak Yasir ya? Pukul 4. Ini azan hampir di. Enggak ke video kan? Udah.